Halo semua, saya Rifki. Kita akan melanjutkan video terkait sinkronisasi waktu pada Selenium ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal implicit wait dan sekarang kita mau bahas soal explicit wait. Dan kalau explicit wait, kita itu harus menargetkan secara spesifik di mana kita mau pasang explicit wait-nya. Dan sintaks dari explicit wait itu yang berpengaruh tidak secara keseluruhan. Karena spesifik ya, jadinya hanya pada bagian tertentu saja yang kita pasang. Cara untuk mengimplementasikan explicit wait itu kita harus punya kelas yang namanya web driver wait. Biasanya saya buatnya itu ada di atas. Kita perhatikan di sini ya teman-teman ya. Buat implicit wait-nya kita komentar dulu aja. Kita buat kelas namanya web driver wait. Seperti ini. Kalau kita kontrol spasi, secara langsung dia akan import library dari web driver wait-nya. Gitu teman-teman. Lanjut ya, ini web driver wait, kita kelasnya, kita panggil, kita import ya. Terus kita buat objeknya. Terserah kalian mau tulis objek apa, di sini biasanya saya ketik objeknya itu wait. Bisa wait, terserah teman-teman. Cuman biar lebih enak dibaca, saya pakainya wait. Lalu kita buat kelas konstruktornya. New web driver wait, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kalau kita arahkan kursornya ke sini, si kelas web driver ini minta parameternya diisi driver dan duration. Web drivernya ini dari sini ya, karena kan kita web drivernya pakai Chrome, jadi kita bawa aja objek dari Chrome drivernya ke dalam sini. Kemudian koma, kita buat duration of second. Kita pakai detik aja ya, isinya 5. Oke, jadi selama 5 detik. Oke, selesai sampai sini. Kita udah membuat kelas dari web driver wait-nya. Dan agar kita bisa mengakses fungsi dari explicit wait, nanti kita akan bawa objek ini untuk bisa memanggil method yang ada pada kelas web driver wait-nya. Oke, jadi kita coba ke bawah ya. Bawah, lihat script-nya. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada halaman proceed to checkout. Ketika ini diklik, maka langkah selanjutnya Selenium akan menginput promo code-nya. Tapi dengan catatan, atribut dari kelas name promo code ini harus sudah tampil. Selenium kan prosesnya cepat ya, jadi kita butuh wait di sini. Di sebelum line 55. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Kita ketik objeknya, wait. Lalu metodenya adalah until. Until, kita kontrol spasi aja. Ambil nih suggest until. Lalu dalam until ini parameternya kita isi expected conditions. Nah, seperti ini. Kalau kita kontrol spasi, dia akan tampil suggest expected conditions. Kita enter, lalu titik akan tampil suggest beberapa fungsi yang bisa kita gunakan secara spesifik. Waktu tunggu seperti apa yang mau kita pakai sesuai dengan kondisi yang kita capai pada step yang akan kita jalankan. Karena kita mau mengeksekusi elemen yang ada pada halaman selanjutnya, berarti elemen yang di halaman selanjutnya itu harus tampil terlebih dahulu. Berarti kita butuh kondisi kalau si elemennya sudah terlihat. Visibility of element located. Nah, kita punya nih di sini. Visibility of element located. Nah, ini kita klik aja. Kemudian parameternya di sini adalah by locator. Berarti kita langsung ketik aja nih by dot lokatornya apa. Kan kita mau nungguin si
promo code ini bisa dieksekusi ya, berarti kita ikuti aja nih, kita copy paste by class name promo code. Berarti di sini by class name promo code. Oke deh, selesai. Nah, ini kita kasih jarak ya, biar terlihat. Oke, step 1 sudah, kemudian setelah di input promo code-nya, lalu akan klik promo button. Nanti akan loading tuh. Loading supaya tampil teksnya. Hasil akhirnya itu akan tampil teks dari promo code yang sudah di-input. Ya kan nunggu nih sebelum baris ke-61 dieksekusi, ada waktu tunggunya dulu nih. Loading dulu, dia ngevalidasi dulu supaya promo code-nya itu sesuai atau tidak gitu. Dan ini kita butuh waktu tunggu lagi. Kita ketik aja wait until expected conditions dot visibility of element located by expect. Nah, kita samain aja nih sama bawahnya nih. Nah, jadi Selenium akan menunggu sampai lokator dari promo info ini terlihat gitu, visible gitu teman-teman. Dan ini kalau kita save, lalu coba kita run. Oke, berhasil ya, dan outputnya juga sudah tampil. Code applied. Jadi untuk explicit wait ini kita butuh memanggil kelas dari WebDriver wait, lalu dari objeknya kita akan panggil untuk bisa mengakses metode-metode yang ada pada WebDriver wait-nya. Dan setiap kondisi yang diharuskan untuk menunggu, kita harus mendeklarasikannya per baris gitu ya. Kalau implicit wait, dia cukup satu untuk secara global gitu semuanya. Tapi kalau explicit wait, dia lebih lebih ada kondisinya. Pada kondisi apa elemen tersebut harus ditunggu gitu. Dan untuk explicit wait ini juga ada pro dan kontranya. Pro-nya lebih fleksibel ya, karena fungsi explicit wait ini hanya pada suatu kondisi aja, di target elemen tertentu, sehingga nggak ada tuh yang namanya performance issue kalau ternyata elemennya tuh sebenarnya error gitu. Jadi Selenium nggak akan menunggu di baris-baris yang lainnya. Dan untuk kontranya, ya gitu teman-teman, kita butuh lebih banyak code yang berulang seperti ini. Soalnya kan kita menempatkan explicit wait di beberapa kondisi tertentu ya. Makanya code-nya mungkin akan lebih banyak dibandingkan implicit wait. Dan untuk standarisasi penggunaan, teman-teman boleh bisa gunain dua-duanya gitu ya. Mau implicit wait atau explicit wait, itu nggak ada masalah, ataupun teman-teman mau cuman pakai implicit wait-nya aja, dan ini juga nggak masalah. Jadi semua tergantung kalian mau gimana enaknya. Nggak ada aturan baku yang mengharuskan ini kalian harus pakai implicit wait aja atau harus pakai explicit wait gitu. Jadi nggak ada aturan seperti itu ya. Ini sesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Dan satu lagi ya, untuk fluent wait. Fluent wait saya jarang banget gunain karena menurut saya explicit wait dan implicit wait udah cukup untuk saya. Dan untuk fluent wait ini sebenarnya sama seperti explicit wait tapi lebih kompleks. Makanya saya cukup pada explicit dan implicit wait aja untuk penggunaan sinkronisasi waktu tunggu di Selenium. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tahap akhir, di mana kita akan menyelesaikan end-to-end dari proses automation ini. Langsung aja kita cek ke halaman berikutnya ya.
kita akan